Menteng, Bincang Puskesmas Menteng. Pada Big Band kali ini, saya, Dahlia Putri, akan menemani Sobat Sehat di rumah, tentunya bersama dengan narasumber kita. Saat ini adalah Dr. Roro Dewi Suci Rukmini. Nah, sekitar informasi nih Sobat Sehat, beliau ini adalah Kepala Satuan Unit Pelayanan di dalam gedung Puskesmas Kecamatan Menteng. Halo, Assalamualaikum, selamat siang dokter. Selamat siang Dahlia, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok. Ya sehat kak. Oke, pada Big Band kali ini dokter, kita akan membahas tentang kanker ya dok. Nah, Sobat Sehat sudah tahu belum ya bahwa tanggal 4 Februari kemarin itu adalah peringatan Hari Kanker Sedunia, betul ya dokter ya? Betul kak. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang kanker. Langsung aja ya dokter ya. Kenapa sih dok harus ada Hari Kanker Sedunia? Silakan dokter. Ya baik kak. Ya kenapa ya kok ada Hari Kanker gitu ya kak ya? Betul dokter. Ya Hari Kanker yang sudah disampaikan oleh Kak Dahlia yang jatuh pada setiap tanggal 4 Februari. Itu maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita kak, untuk meningkatkan kesadaran kita. Yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kepedulian kita, meningkatkan peran serta kita terhadap penyakit kanker ini kak, sehingga kita dapat mencegah penyakit kanker ini dan menurunkan angka kematian dan angka kesakitan dan kematian yang pastinya banyak disumbang dari penyakit kanker ini kak. Jadi bukan hanya sekedar memperingati saja kak, tapi justru kita di sini menekankan untuk mengajak kepedulian dan peran serta kita terhadap penyakit kanker ini. Jadi agar masyarakat bisa lebih aware ya dok ya. Betul sekali. Ya. Nah dokter, kita ngomongin soal kanker nih dok. Kanker itu sebenarnya apa dokter? Dan penyebabnya itu apa? Silakan dokter. Iya kak, kepo ya. Betul. Iya. Kepo nih. Iya kak. Dan sobat Menteng semua, kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal kak, yang perkembangannya itu tidak terkendali. Nah, sehingga banyaknya sel abnormal yang tidak terkendali ini bisa merusak sel-sel normal lainnya, bahkan bisa merusak keseluruhan dari sel normal kita, seluruh tubuh. Nah, itu makanya bayangkan kalau pada tubuh kita, pada akhirnya itu sel tubuh kita adalah sel-sel yang abnormal semua. Nah, itu makanya kenapa sampai kanker ini banyak menimbulkan kematian kak. Seperti itu. Sampai menimbulkan angka kematian ya dok ya. Iya betul kak. Nah dok, kebetulan kita tinggal di Indonesia, betul ya dokter iya. ya. Nah di Indonesia ini paling banyak kanker apa dok? Dan juga kematian terbesar itu dari kanker apa? Ya silakan. Baik, informasi data terakhir dari Kemenkes tahun 2022, kanker terbanyak di Indonesia saat itu adalah kanker payudara kak. Disusul oleh kanker CA cervix, kemudian kanker paru, kanker kolorektal, dan kanker hati. Dan penyumbang tertingginya kematian dari semua kanker itu adalah memang kanker payudara itu sendiri kak. Berarti yang nomor 1 itu kanker payudara? Iya betul kak, dan itu juga paling tinggi menyumbang kematian. Paling tinggi menyumbang kematian. Oke. Dokter, saya pernah dengar nih dokter ya, ada kanker yang bisa dicegah. Itu benar atau tidak ya dokter? Benar sekali kak, ada jenis kanker yang kita bisa cegah, yang bisa kita obati, dan yang diketahui penyebabnya pastinya ya awal itu kita cegah, kemudian kita obati dan bisa sembuh 100%. Bisa sembuh 100%? Betul kak, mau tahu kak? Nah itu dia, mungkin Sobat Sehat Menteng yang kepo banget nih, itu bisa dijelaskan dokter, silakan. Ya, baik Sobat Menteng semua, salah satu jenis kanker yang bisa diketahui penyebabnya, yang bisa dicegah, yang bisa diobati dan sembuh 100% adalah kanker mulut rahim atau kanker CA cervix. Nah, penyebabnya kanker CA cervix adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, bagaimana virus ini bisa masuk dalam tubuh kita gitu ya kak ya? Ya, virus HPV bisa masuk dalam tubuh seorang perempuan, itu masuk melalui serviks, yang bagian dari serviks yang kita sebut itu ada SSK, yaitu sambungan squamous-columnar. Nah, disitulah pintu masuk dari virus HPV itu bisa masuk. Nah, bisa masuknya bagaimana? Ada beberapa faktor resiko pada orang-orang yang mempunyai
faktor resiko itu bisa masuk virus HPV dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah pada seorang perempuan yang berganti-ganti pasangan, ya, itu bisa menyebabkan lebih tinggi resikonya terkena virus HPV itu. Yang kedua yaitu pada orang yang dengan infeksi menular seksual, karena saat sedang infeksi itu virus-virus lainnya termasuk virus HPV ini bisa ikut menjadi pintu masuk virus HPV tersebut. Yang ketiga, pada seorang perempuan yang dengan banyak melahirkan, Kak. Maksudnya di sini adalah karena saat proses melahirkan itu banyak terjadi luka-luka di mulut rahim kita. Nah, saat mulut rahim kita terluka, virus HPV itu bisa masuk dalam tubuh seorang perempuan itu. Yang keempat, faktor risiko yang bisa menyebabkan virus itu masuk adalah daya tahan tubuh imun kita yang lemah. Nah, itu bisa terjadi pada orang-orang yang merokok. Karena pada orang-orang yang merokok atau yang banyak terpajan oleh radikal-radikal bebas, nah disitulah menyebabkan imun kita rendah, sehingga virus HPV yang masuk dalam tubuh kita mudah berkembang menjadi kanker. Sebenarnya kita mempunyai mekanisme tubuh yang bisa mengeluarkan radikal-radikal bebas atau virus-virus itu dalam tubuh kita, asalkan tubuh kita dalam kondisi yang sehat atau fit atau dengan imun yang tinggi. Tapi pada beberapa faktor risiko yang tadi disebutkan, misalnya merokok dengan berat badan yang berlebihan atau obesitas, itu bisa menurunkan imun. Nah, di saat itulah virus yang harusnya bisa kita keluarkan sehingga tidak mampu kita keluarkan karena kita mempunyai imun yang rendah, seperti itu, Kak. Nah, bagaimana juga tadi disampaikan bahwa itu bisa diketahui penyebabnya, kemudian bisa faktor-faktor resiko, dan kemudian bagaimana kita cara pencegahannya. Pencegahannya salah satunya yaitu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Artinya kalau kita punya pasangan, ya kita setia dengan pasangan dan tidak bergonta-ganti pasangan. Dan juga kita bisa merawat organ reproduksi kita sebaik mungkin sehingga tidak terjadi penularan seksual itu dalam tubuh kita. Dan kemudian kita jaga juga dengan program pemerintah kita, keluarga berencana. Jadi kalau bisa tidak terlalu banyak kita melahirkan sehingga tidak terjadi luka pada jalan lahir kita, seperti itu yang tadi sudah disampaikan bahwa disitulah pintu masuk dari virus HPV itu. Dan yang keempat juga kita bisa mencegah dengan cara olahraga teratur, makan dengan makanan gizi yang seimbang sehingga imun kita bisa tetap baik. Dan yang terakhir juga ada pencegahan yang memang baiknya kita lakukan nih, Kak, tapi mungkin belum banyak juga yang tahu. Ya, apa tuh, Dok, pencegahannya, Dokter? Ya, yaitu dengan cara screening, Kak. Jadi kita bisa melakukan screening untuk serviks kita, Kak. Gimana caranya tuh, Dokter? Ya, ada beberapa metode untuk screening serviks pada seseorang perempuan, yaitu dengan metode yang pertama pap smear. Nah, hanya pap smear ini saat ini untuk di puskesmas tidak bisa dilakukan karena memang kita bisanya untuk yang kedua, yaitu pemeriksaan teknik yang kedua adalah melakukan dengan IVA test, yaitu inspeksi visual dengan asam asetat. Nah, ini bisa dilakukan minimal 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali, tapi baiknya kalau memungkinkan bisa dilakukan setahun sekali untuk melihat apakah serviks kita terkena virus HPV. Karena, Kak, untuk untuk masuknya virus itu menjadi kanker itu ada rentang waktu yang cukup panjang, sehingga di waktu rentang waktu panjang itu kalau kita rutin melakukan screening, insya Allah yang tadinya ketemu lesi prakanker saat dilakukan screening itu bisa kita obati. Nah, obatnya yaitu dengan cara melakukan krioterapi, Kak. Iya, tapi untuk saat ini di Puskesmas Kecamatan Menteng memang belum bisa melakukan krioterapi, Kak. Tapi bila screeningnya dilakukan di Menteng dan ternyata hasilnya positif untuk lesi prakankernya, akan kita lakukan rujukan sesuai dengan sistem yang berlaku. Kak, Dokter. Jadi sebelum menjadi kanker yang menyebabkan kematian dan kesakitan itu kita pertama lesi dulu ya, Dok, ya. Iya, lesi prakanker. Lesi prakanker. Nah, jika tidak diobati dia akan bisa menyebabkan
kanker. Iya betul, dalam waktu yang rentang yang cukup panjang, sehingga sebenarnya kalau kita ketemu di tahun pertama atau tahun kedua sebelum menjadi 10 tahun itu kita bisa langsung obati, dan saat diobati itu dengan krioterapi bisa sembuh 100% Kak. Jadi kita bisa sehat kembali seperti itu Kak. Jadi untuk Sobat Sehat Menteng khususnya perempuan ya dokter ya, itu Iya. bisa datang ke Puskesmas Kecamatan Menteng untuk melakukan screening IVA test. Iya. Ya dok, di sini bisa nanti jika memang hasilnya kurang memuaskan atau ada hasil Positif, positif mungkin itu bisa dirujuk ya dok. Iya betul. Syaratnya Kak, ada syaratnya nih. Karena untuk melakukan screening ini adalah pada seorang yang sudah aktif kontak seksual, ya artinya sudah menikah atau menjalin kontak seksual, kemudian sampai usia rentang 50 tahun. Itu minimal 3 tahun sekali, atau kalau bisa setahun sekali. Setahun sekali. Baik, jadi yang kanker serviks ini adalah kanker yang sering terjadi di perempuan ya dokter, Iya. khususnya ya. Tapi yang bisa dicegah dan bisa diobati, Bisa diobati 100% 100% dibandingkan dengan kanker-kanker lain yang sifatnya genetika dan mungkin belum diketahui penyebabnya, sehingga masih sulit untuk kita mencegahnya atau menurunkan angka kematiannya. Baik dokter. Mungkin bisa disampaikan pesan untuk masyarakat khususnya Sobat Sehat Menteng ya, dokter perempuan Indonesia, silakan dokter. Baik, kepada seluruh Sobat Menteng, seorang perempuan yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, mari sama-sama kita peduli dengan penyakit kanker ini, khususnya kanker CA cervix. Untuk pencegahannya kita bisa lakukan screening kanker CA cervix ini dengan IVA test atau pap smear yang dilakukan minimal 3 tahun sekali, kalau lebih baik bisa setahun sekali. Dan kita sama-sama menyampaikan pola hidup bersih dan sehat kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kerabat, ataupun kepada masyarakat luas lainnya, untuk kita bisa sama-sama peduli dan berperan aktif dalam pencegahan kanker CA cervix ini. Gitu Kak. Seperti itu ya dokter ya. Nah baik, sangat bagus sekali ya dok pesannya untuk masyarakat Ya, Indonesia. semoga bermanfaat Kak. Pasti sangat bermanfaat khususnya untuk perempuan Indonesia ya dok ya. Nah nggak kerasa nih dok, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kesimpulannya untuk mencegah kanker serviks sendiri itu bisa dilakukan pencegahan IVA test di Puskesmas Kecamatan Menteng ya. Jadi khusus untuk masyarakat di wilayah Menteng itu bisa ke Puskesmas Kecamatan Menteng dok. Baik, kalau begitu terima kasih Sobat Sehat Menteng, dan juga terima kasih Dokter Dewi atas waktunya. Ya, kalau gitu kita pamit undur diri ya dok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.